sebelum tidur. Gulliver di negeri Lilliput. Dahulu kala ada seseorang bernama Gulliver. Ia adalah orang Inggris yang suka mengembara. Sudah puluhan kali ia mengarungi laut dan samudera, mendaki gunung dan menyusuri lembah. Aku masih ingin mengembara lagi untuk menambah pengalaman, ujar Gulliver suatu hari. Ia mempersiapkan diri, bekal dikumpulkan, dan pada suatu hari ia berjalan ke pelabuhan. Di sana ada kapal layar yang hendak berangkat. Gulliver ikut kapal itu dengan membayar sejumlah uang. Mula-mula, kapal layar besar itu bergerak dengan nyaman menuju ke tengah laut. Semua penumpang bersukaria karena udara cerah. Namun, suasana yang menyenangkan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja, mendung di langit bergumpal-gumpal menutupi sinar matahari. Beberapa saat kemudian, hujan turun disertai gelombang besar. Semua penumpang panik karena kapal terombang-ambing tidak karuan. Akhirnya, kapal itu tenggelam karena dihantam ombak badai yang dahsyat. Dalam situasi panik, beruntung Gulliver masih bisa mencari kayu untuk menyelamatkan diri. Lama ia terombang-ambing di tengah lautan. Ia mencoba berenang, namun laut begitu luas. Tenaganya terkuras habis. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini, bisik Gulliver lirih memohon pertolongan Tuhan. Ya, pada saat seperti ini, hanya Tuhan yang menjadi tumpuan harapan untuk Lama ia terombang-ambing di tengah lautan. Berulang kali, ombak besar melemparkan tubuhnya, dan akhirnya ia sampai ke tepi pantai. Terima kasih, oh Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku dari tengah lautan, gumam Gulliver penuh rasa syukur. Ia mencoba berjalan keluar dari air. Aduh, lelah sekali. Ya, Gulliver kelelahan hingga jalannya sempoyongan. Hanya beberapa langkah ia mampu berjalan. Karena kelelahan, ia jatuh pingsan. Ternyata ia terdampar di negeri Lilliput. Negeri Lilliput adalah negeri yang dihuni orang-orang kecil. Tanpa ia sadari, sejak tadi sebenarnya ia sudah diamati oleh ratusan orang. Begitu Gulliver ambruk ke tanah, ia langsung dikerumuni manusia-manusia kerdil. Ia dianggap raksasa jahat. Maka Raja Lilliput memerintahkan untuk merantai Gulliver. Cepat, rantai ia erat-erat.
Jangan sampai kedahuluan siuman. Kalau dia sadar, kita akan dimakannya, kata Raja Lilliput. Ketika sadar dari pingsan, Gulliver kaget mendapati dirinya diikat. Namun, dengan mudahnya ia membebaskan diri dari ikatan tali yang membelenggunya. Lalu, ia menembakkan pistolnya ke udara. Dor! Orang-orang Lilliput ketakutan mendengar suara ledakan keras seperti petir. Jangan takut, aku bukan raksasa jahat. Aku tidak akan mengganggu kalian, kata Gulliver. Bagi mereka, suara Gulliver seperti suara guntur. Maka Raja Lilliput meminta Gulliver memelankan suara jika berbicara. Kalau kau bukan raksasa jahat, siapa dan dari mana asalmu? Tanya Raja Lilliput. Aku bernama Gulliver dari kerajaan Inggris. Aku tidak sengaja terdampar di tempat ini, jawab Gulliver. Baiklah, kalau kau bukan raksasa jahat, maka kami mengundangmu ke dalam istana kami, kata sang raja. Gulliver diajak ke istana. Ia dijamu dengan makanan dan minuman, serta dihibur dengan badut-badut istana yang lucu. Mulai hari itu, Gulliver menjadi tamu dan sahabat negeri Lilliput. Pada suatu hari, negeri Lilliput diserang oleh kerajaan lain. Raja Lilliput meminta Gulliver agar membantu menghadapi serangan dari kerajaan seberang. Gulliver ikut membantu pasukan negeri Lilliput. Ia terjun ke laut. Kapal-kapal besar dari kerajaan seberang dengan mudah ditangkap Gulliver, diikat dan diseret ke tepi pantai. Begitu melihat negeri Lilliput ada tentaranya yang bertubuh besar seperti raksasa, maka pasukan kerajaan seberang ketakutan. Mereka segera mengibarkan bendera putih pertanda menyerah. Aku tidak akan mengampuni kalian, kata Gulliver, sengaja menakut-nakuti pasukan kerajaan seberang. Aku akan melemparkan kalian ke laut dan menginjak-injak kalian sampai mati. Ampuni kami. Baik, kalian akan kuampuni, tapi dengan satu syarat. Kalian tidak boleh berperang lagi. Kalian harus hidup berdampingan dengan damai, kata Gulliver. Baik, kami berjanji, kata Panglima Perang negeri seberang. Gulliver diangkat sebagai pahlawan negeri Lilliput. Kini, negeri Lilliput aman dan tentram. Tak ada lagi bangsa lain yang berani mengganggu negeri itu. Di negeri Lilliput, segera keperluan Gulliver sudah disediakan oleh raja dan rakyat Lilliput. Di negeri Lilliput, segala keperluan Gulliver sudah disediakan oleh raja dan rakyat Lilliput. Sebenarnya, Gulliver merasa senang hidup di negeri itu. Namun, Gulliver selalu teringat tanah kelahirannya. Ia masih ingin pulang ke kampung halamannya.
Kalau begitu, kita harus membuat perahu besar, kata Raja Lilliput. Benar, kuharap Paduka Raja bersedia membantu saya membuat perahu itu, kata Gulliver. Raja menyanggupi. Beberapa hari kemudian, mereka bersama-sama membuat perahu. Dengan kerjasama yang baik, perahu itu akhirnya selesai dan diseret ke tepi pantai. Bagus, perahu ini sudah sempurna. Tidak ada papan yang bocor. Mudah-mudahan aku bisa pulang ke Inggris, kata Gulliver dengan wajah gembira. Beberapa hari kemudian, setelah menyiapkan semua perbekalan, Gulliver pamit kepada raja untuk pulang ke Inggris. Kami mendoakanmu agar selamat sampai tujuan, kata raja. Terima kasih, Baginda. Saya sangat terkesan dengan negeri ini. Tapi saya memang harus pulang, kata. Gulliver diberi kenang-kenangan beberapa binatang. Perahu itu nampak kecil bagi Gulliver, tapi sangat besar bagi ukuran orang-orang negeri Lilliput. Seluruh rakyat negeri Lilliput mendoakannya agar selamat sampai di negeri Inggris. Selamat jalan, Gulliver, kata Raja Lilliput. Selamat tinggal, Baginda Raja, kata Gulliver dengan terharu. Gulliver mengayuh dayung ke tengah lautan. Cukup lama ia berada di tengah lautan. Gulliver selalu berdoa agar bisa bertemu dengan kapal layar yang besar. Setelah 3 hari terapung-apung di tengah laut, ia melihat kapal besar melintas di depannya. Ia berteriak minta tolong sambil melambai-lambaikan sapu tangannya. Hai, tolong! Mendekatlah kemari! Untung nahkoda kapal melihat keberadaan Gulliver. Nahkoda kapal segera datang menghampirinya. Para penumpang bertanya pada Gulliver, dari mana saja selama ini. Gulliver menceritakan apa adanya pengalamannya yang aneh. Mereka tidak percaya. Mana ada negeri seperti itu? Awak kapal mencemooh Gulliver. Namun, ketika Gulliver menunjukkan binatang kecil yang dibawanya, barulah mereka percaya. Memang ada pulau yang dihuni orang-orang Lilliput.